Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang keadaan alam dan keadaan penduduk negara Jepang. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya kalian simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi bab pertama tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Subbab materi yang akan dipelajari kali ini mengenai keadaan alam dan penduduk negara Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, Jepang merupakan negara industri maju yang telah banyak menghasilkan produk atau barang industri yang dikenal di mancanegara dan banyak diekspor ke berbagai negara di dunia. Di manakah letak negara Jepang? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Keadaan alam negara Jepang. Negara Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang terdiri atas 4.000 pulau yang memiliki 4 pulau utama, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Kyushu, dan Shikoku. Letak astronomis negara Jepang ada di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan ada di antara 128 derajat bujur timur dan 146 derajat bujur timur. Letak geografis negara Jepang bagian utara yaitu Laut Okhotsk, bagian selatan Laut Cina Timur, bagian barat Laut Jepang, dan bagian timur Samudra Pasifik. Luas negara Jepang kurang lebih 377,9 ribu kilometer persegi. Selanjutnya, bagaimana iklim negara Jepang? Negara Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang ada di gambar tersebut adalah kondisi saat terjadi musim dingin ya anak-anak. Pada saat musim panas, suhu udara di Jepang mencapai 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu panas ya anak-anak. Walaupun pada saat musim panas di negara Jepang, suhu udara masih di bawah 30 derajat Celcius. Pada saat musim dingin, suhu udara di Jepang rata-rata mencapai minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Bahkan di Hokkaido mencapai minus 20 derajat Celcius. Dingin sekali ya anak-anak.
Baik, selanjutnya bentuk muka bumi Jepang. Perhatikan gambar yang ada di slide. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu 30% dari luas wilayahnya. 70-80% wilayah Jepang berupa pegunungan. Seperti yang ada di gambar ya anak-anak, sebagai contoh wilayah pegunungan yang ada di negara Jepang. Jadi keadaan wilayah Jepang itu bergunung-gunung dengan lereng curam serta banyak sumber air panas. Negara Jepang memiliki 192 gunung api, dan gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter. Mengapa di Jepang banyak gunung api, anak-anak? Karena wilayah Jepang itu dilalui oleh jalur rangkaian pegunungan api sirkum Pasifik, seperti halnya di Indonesia, sehingga negara Jepang maupun Indonesia itu banyak gunung apinya karena dilalui oleh jalur pegunungan sirkum Pasifik. Sungai di Jepang pendek-pendek dan arusnya deras, sehingga baik untuk pembangkit tenaga listrik. Mengapa di Jepang sungainya pendek-pendek? Karena wilayah Jepang itu relatif sempit, tidak seperti di Indonesia, sehingga mempengaruhi alur sungai yang pendek-pendek, tetapi arusnya deras ya, sehingga baik untuk pembangkit tenaga listrik. Nah anak-anak, kondisi wilayah Jepang yang berada di perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik mengakibatkan wilayah Jepang rawan terjadi gempa bumi. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia ya anak-anak. Indonesia juga berada di perbatasan 3 lempeng, sehingga di Indonesia juga sama rawan gempa seperti yang terjadi di Jepang. Selanjutnya, pembahasan tentang flora fauna Jepang. 67% wilayah Jepang merupakan hutan. Di antara jenis tumbuhannya diantaranya bunga sakura, pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Yang ada di gambar ini adalah bunga khas Jepang, yaitu bunga sakura. Tentu kalian tahu ya. Bagaimana jenis hewan di Jepang? Jumlah hewan di Jepang itu semakin menurun, semakin sedikit jumlahnya ya. Apa saja sih hewan yang ada di Jepang? Seperti rusa, monyet salju, serigala, bajing Jepang, ibis Jepang, dan rodentida. Seperti yang ada di gambar di sini. Nah, ini adalah contoh fauna khas Jepang. Yang terakhir adalah keadaan penduduk Jepang. Perhatikan gambar. Di sini adalah orang Jepang ya. Penduduk Jepang yang sedang membawa bendera Jepang. Nah, bagaimana jumlah penduduk Jepang? Pada tahun 2015 berkisar 126,9 juta jiwa. Tentunya pada tahun 2021 ini lebih banyak lagi jumlah penduduk dari negara Jepang. Tetapi
Tapi ternyata angka kelahiran di Jepang itu relatif rendah. Angka pertumbuhan penduduk Jepang itu minus 0,1% ternyata ya. Artinya setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Mengapa demikian? Coba kalian analisis ya. Padahal kalau di negara berkembang itu jumlah penduduk itu semakin bertambah seperti Indonesia. Tetapi mengapa ya kalau di negara Jepang malah sebaliknya terjadi penurunan jumlah penduduk? Nah, silakan kalian analisis mengapa demikian. Bagaimana tentang mata pencaharian mayoritas penduduk Jepang? Yaitu di sektor industri. Etnis Jepang, penduduk Jepang itu 98,5% merupakan etnis Jepang, 0,5% merupakan etnis Korea. Mayoritas penduduk Jepang beragama Shinto. Apa itu agama Shinto? Yaitu agama menyembah dewa matahari dan menyembah roh nenek moyang. Ada sekitar 83,9% penduduk Jepang beragama Shinto, penduduk pribumi. Sisanya penduduk Jepang beragama Buddha, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Bagaimana usia harapan hidup relatif tinggi ya? Usia harapan hidup penduduk Jepang itu relatif tinggi, rata-rata mencapai 83 tahun. Ini membuktikan bahwa di negara Jepang itu sangat peduli dengan kesehatan. Terakhir adalah budaya Jepang ya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah hasil karya manusia yang berupa ide atau gagasan atau benda-benda yang dihasilkan oleh manusia. Di sini Ibu contohkan ada gambar ya tentang budaya Jepang. Ada kimono di sebelah kiri. Nah, ini semua orang tahu kimono itu apa ya? Pakaian khas negara Jepang. Cantik kan anak-anak? Kimono itu bagus sekali. Lalu di sebelah kanannya di sini ada ikebana, yaitu seni merangkai bunga. Selanjutnya ada kabuki, merupakan seni tari Jepang. Nah, yang ini sebelahnya adalah rumah khas Jepang. Sebagian besar dari bambu ya, dari kayu. Nah, gambar ini memperlihatkan budaya Jepang yang lain yang perlu ditiru ya oleh kalian, oleh kita, yaitu budaya kerja keras, di mana negara Jepang ini sangat gigih sekali bekerja keras, tidak santai seperti halnya mayoritas negara berkembang. Lalu di sebelah kanannya ini adalah budaya Jepang, yaitu meminta maaf ya. Budaya membungkuk untuk menghormati orang lain perlu ditiru oleh kita. Apalagi kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Budaya lainnya yang perlu kalian tiru dari budaya penduduk Jepang adalah selain budaya yang diperlihatkan oleh Ibu, diantaranya budaya membaca, budaya disiplin waktu, budaya bekerja keras, budaya malu. Nah, itu diantara budaya penduduk Jepang yang perlu kita tiru. Alhamdulillah, kalian telah menyimak video pembelajaran IPS kali ini
tentang keadaan alam dan keadaan penduduk negara Jepang. Bagaimana kalian sudah paham apa yang sudah diajarkan mengenai materi dan video pembelajarannya? Untuk itu, dilanjut dengan mengerjakan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas latihan dengan baik. Sebelum Ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.